Dulu tuh saya kalau belajar mesin itu saya catat, saya pakai kertas kecil. Itu saya waktunya tombol warnanya merah ini waktunya naikkan atau menurunkan atau memberhentikan, warna biru, warna kuning, kan tombolnya tuh pakai warna-warna gitu ya. Jadi saya tulis pakai bahasa Indonesia. Ya meskipun saya foto, kemudian saya simpen setiap pagi itu saya bawa ke pabrik di kertas, saya taruh di saku. Ya saat pulang kerja itu, waktu istirahat itu tetap saya pelajari. Jadi cepat itu, paling enggak tuh dulu saya ingat 1 bulan saya udah bisa. Ya meskipun tetap nyontek, nggak masalah kita nyontek, nggak dimarahi. Yang penting kita bisa, tetap bisa. Kadang tuh mandor saya tuh dulu juga pakai kertas kok, ngasih kertas suruh nyatet kok, kasih kertas kecil itu, buku kecil itu sama bolpen suruh nyatet, biar cepat hafal. Itu mandor saya itu dulu memang ngajarinya seperti itu, biar cepat bisa. Mandornya orang Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Hari ini cerah meskipun agak semuriwi nih guys. Taiwan memang lagi musim dingin. Ya hari ini lumayan cerah lah. Ya hari ini libur. Guys, aku punya cerita guys. Ya mungkin sedikit pengalaman ya dari beberapa teman di sini. Ya buat pembelajaran juga sih. Buat teman-teman yang saat ini sedang di PT, yang sedang nunggu job, yang sudah dapat job, mau terbang, ya saya doakan semoga prosesnya lancar. Dan cerita ini berdasarkan pengalaman asli loh ya. Ini dari beberapa teman saya memang ketemu langsung ya kemarin ya, pernah ya di sini bekerja selama 4 bulan, kalau nggak salah 5 bulan kalau nggak ya. Itu dikembalikan ke agensi. Ya alasannya bukan karena pabriknya bangkrut. Yang jelas dia bekerja selama 4 bulan atau sekitar 5 bulan itu kurang bisa menyesuaikan dengan teman-temannya. Intinya gak cepat paham, gak cepat tanggap apa yang dikerjakan. Untuk di bagian mesin ini tetap katanya nggak bisa, di mesin diganti untuk mesin yang sebelahnya itu katanya tetap lama untuk diajarin katanya gitu. Akhirnya ya dikasih kesempatan lah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tetap nggak bisa, tetap menyesuaikan dengan pekerjaannya. Akhirnya dikembalikan ke agensi. Terus apa yang terjadi? Apakah dipulangkan? Enggak, dia nggak dipulangkan guys, dia dikembalikan ke agensi. Nanti tinggal agensi mau nyarikan job nggak. Ya kalau misalkan agensi yang nyarikan job ya alhamdulillah nanti bisa dicarikan pabrik yang lain. Tetapi di sini kan belum tentu agensi mau mencarikan job. Nah singkat cerita akhirnya dia bisa pindah dan agensi bisa mencarikan pabrik yang baru. Karena dia itu kemarin itu masih potongan, kerja sekitar 4 bulan kalau nggak 5 bulan, itu potongannya selama 7 bulan. Nah otomatis kan potongannya belum selesai ya kan, potongan selama 7 bulan. Akhirnya dicarikan pabrik yang baru. Ya alhamdulillah kemarin info yang saya dapatkan, saya sempat tanya, katanya pabriknya lumayan bagus, hampir samalah dengan pabrik yang semula. Dulu dia di pabrik roti ya, di pabrik makanan di daerah Toyen. Itu pabriknya ada lemburnya sekitar 2,5 jam, tetapi dia dikembalikan atau di PHK lah oleh majikannya kurang suka. Intinya dia nggak cepat tanggap, untuk belajarnya katanya terlalu lama. Ya gimana lagi, majikan punya hak untuk mengembalikan kita ke agensi, bukan punya hak untuk memulangkan ke Indonesia, bukan ya. Jadi kita tuh di sini tuh tidak bisa dipulangkan secara sepihak, dipulangkan oleh agensi nggak bisa. Paling-paling ya kita tuh nanti dikembalikan ke agensi. Ya tinggal kita nanti sama agensi dicarikan job atau enggak ya. Ya kalau misalkan agensi nggak nyarikan job ya pinter-pinter kita ya. Untuk cari job sendiri ya tanya-tanya, cari info lah ke temen-temen atau ke media sosial, ke Facebook tuh biasanya ada informasi job-job tuh ada. Tapi ya nggak mestilah, kadang ada kadang enggak. Yang jelas ya dikembalikan ke agensi, sama agensi tinggal kita nanti dicarikan job. Nah untuk dikembalikan ke agensi itu maksudnya tuh ditampung guys, ditampung di kantornya agensi. Ya ditampung itu juga, terus kita ditampung makan tidur nunggu job nggak bisa. Ya kita di situ tuh ya tetap mengeluarkan biaya untuk biaya makan sehari-hari. Meskipun kita ditampung ya untuk pengeluaran kita tanggung sendiri, bukan ditanggung oleh
agency ya. Kemudian ada info lagi, kemarin saya juga di WA ya, ada anak di daerah Toyen juga, di daerah Toyen itu dikembalikan oleh majikannya ke agensi. Itu sempat aku tanya, nah, alasannya kenapa kok dikembalikan gitu. Ternyata alasannya hampir sama, dia belajar selama 4 bulan 5 bulan tuh katanya belum bisa untuk bekerja di pabrik tersebut. Saya tanya juga, apa nggak diajari, apa nggak belajar, ya karena sudah berusaha untuk belajar, tetapi ya gimana lagi, memang mesinnya tuh di sini tuh gini loh guys, mesinnya di Taiwan itu nggak pakai bahasa Indonesia ataupun ya bahasa Inggris, ya mungkin ada bahasa Inggrisnya ya mungkin sedikit, tapi untuk penulisannya tuh pakai tulisan huruf Taiwan. Jadi kita kalau belajar tuh ya agak susah mungkin ya, meskipun belajarnya agak susah, tetapi kalau kita ada niat ya kita catat lah itu, meskipun tulisannya pakai tulisan Jepang atau tulisan pakai bahasa Taiwan, itu kita diterjemahkan bawahnya, atau kita foto, ditulis, disimpan lah, nanti kita saat di kamar waktu istirahat kita baca. Itu pengalaman saya ya, karena mesin-mesin saya itu di pekerjaan saya itu di pabrik kabel itu juga bahasanya itu pakai bahasa Taiwan sama bahasa Jepang. Jadi nggak ada tulisan bahasa Inggris, juga nggak ada bahasa Indonesia, apalagi nggak ada. Jadi tulisannya itu pakai bahasa Taiwan sama bahasa Jepang, karena produk mesinnya itu dari Taiwan, ada dari Jepang. Jadi ya berusaha saya hafalkan, itu saya foto, kemudian saya tulis di bawahnya itu, saya translitkan pakai bahasa Indonesia. Misalkan ini waktu di tombol, waktu naik atau waktu menurunkan, waktu memberhentikan, waktu menaikkan suhu, menurunkan suhu, itu semua saya catat pakai bahasa Indonesia. Ya berusaha saya hafalkan waktu pulang. Jadi saya pakai kertas kecil ya, kertas kecil itu saya taruh di saku ya, waktu kerja itu, waktu misalkan waktu menombol saya contek ya. Kalau kita nggak contek ya nggak mungkin kita tanya terus sama temen, kita tanya terus sama mandor, kan ya nggak enak sama-sama kerjanya itu. Jadi saya berusaha untuk mandiri, saya catat atau saya foto itu ya, meskipun kita dilarang untuk memfoto ya, untuk membuat apa ya, intinya memfoto lah, itu nggak boleh sebenarnya aturan di pabrik saya. Cuman saya foto ya secara sembunyi-sembunyi, saya simpan sendiri, saya buat belajar di kamar waktu istirahat di mes gitu. Jadi saya pakai bahasa Indonesia, saya tulis waktu menaikkan, menurunkan, menaikkan suhu, menurunkan suhu, untuk memberhentikan, itu semua saya catat pakai bahasa Indonesia. Jadi itu agar saya tuh segera untuk cepat hafal, karena risiko kalau kita tuh nggak hafal, kita nggak enak sama temen, nggak enak sama mandor. Apalagi mandor tuh kadang di sini tuh orangnya kurang sabaran, kita tuh terlalu lama ya, mandor juga gak sabaran. Pasti mandor ya kalau akan menyuruh teman-teman yang udah bisa, sementara kalau kita tetap nggak bisa ya kita nggak enak sama teman-teman, sementara gajinya sama. Dan saya itu berusaha untuk menghafalkan, dan saat saya bekerja di pabrik itu pegang mesin itu, saya ambil kertas itu yang saya taruh saku itu, setiap hari itu, setiap pagi itu saya bawa, saat berangkat kerja itu saya buat contekan. Oh, waktu nombol, waktu memberhentikan, mengurangi suhu, menaikkan suhu. Jadi seolah-olah tuh kesannya tuh saya sudah menguasai mesinnya, padahal tuh saya punya contekan gitu loh. Itu resep atau trik saat saya dulu belajar mesin di Taiwan. Saya takut karena apa? Banyak kejadian kalau kita tuh belajar di sini tetap nggak bisa, takutnya kita tuh dikembalikan ke agensi, kita nggak dipulangkan tetapi dikembalikan. Sama halnya itu kita dipecat, di PHK. Udah kita di sini biaya mahal ya. Sekarang di Taiwan tuh kalau kita mau prosesnya sekitar 70, kadang ya ada ya 65 ya, 75, 80 kadang ada. Itu pun terkadang masih potongan. Ada yang beberapa PT yang nggak potongan, memang ada sih, tapi kebanyakan tuh biaya segitu tuh masih potongan. Coba kalau kita sudah berangkat ke sini udah modal terlalu besar ya, kalau kita modal sendiri nggak masalah sih ya. Terkadang kita juga modal dari saudara dipinjemin, misalkan ada juga yang pinjam ke bank, terus sudah sampai di Taiwan akhirnya di PHK seperti itu kan ya. Gimana ya, ya sedih sih, ngenes ya, kasihan saya kalau dengar berita seperti itu ya, cerita dari teman-teman itu. Lanjut cerita, kemarin itu saya dihubungin oleh ada teman lagi ya, itu di daerah Toyen itu, di pabrik apa tuh ya, kalau
nggak salah itu lupa aku, pokoknya di suatu pabrik lah di daerah Toyen itu dia di PHK. Kemudian aku tanya lah kenapa alasannya di PHK, karena dia bekerja selama 4 bulan itu tetap belum bisa untuk menyesuaikan dengan teman-temannya, belum bisa pegang mesin. Nah itu akhirnya dia dikembalikan ke agensi. Dan kemudian saya tanya, lah saat ini posisi di mana? Sementara posisi saat ini katanya itu ditampung di kantor agensi. Nah ditampung di agensi itu otomatis ya kita untuk biaya hidup ya gimana ya, ya susah lah intinya, kita nggak kerja di negara orang, sementara kita punya juga berangkat ke sini pakai biaya modal. Dan berapa batas waktunya untuk kita ditampung di agensi? Apa kita selamanya ditampung agensi selama kita nggak dapat job ya kita nunggu terus? Enggak, kita tuh di sini tuh misalkan di PHK atau dipecat oleh pihak pabrik itu ada batas waktunya. Batas waktunya itu 60 hari. Jadi kita tuh saat di PHK oleh pihak pabrik itu kita tidak dipulangkan langsung, tapi kita dikembalikan ke agensi. Tinggal kita nunggu job dari agensi. Agensi mau nyarikan enggak, atau kadang ya agensi itu ya berusaha nyarikan ya ada, atau kadang ya ada berbagai alasan katanya nggak ada job ya, kita juga nggak tahu ya. Kalau misalkan ada batas waktu 6 bulan itu 60 hari itu kita nggak dapat job juga ya, mau nggak mau kita harus mau dipulangkan. Ya kemarin dia tuh sempat cerita nanti gimana kalau pulang, sementara di rumah juga masih ada tabungan juga ya, otomatis kan biayanya tuh nggak sedikit ya, sekitar 7 bulan lah kalau proses ketayaan untuk saat ini. Nah terus kalau sudah terjadi seperti itu ya ngenes sih. Dari pengalaman ini ya teman-teman ya, ini buat teman-teman yang saat ini sedang di PT, yang sudah dapat job ataupun yang belum ya, itu kalau saat proses ke Taiwan atau saat mulai bekerja di pabrik ya berusahalah teman-teman untuk belajar menghafalkan apa yang diajarkan oleh mandor, oleh senior-senior kita, dari teman-teman kita sesama Indonesia ya. Ya kita cermatilah, kita belajar benar, sungguh-sungguh benar. Kalau misalkan kita seenaknya udahlah nanti juga bisa sendiri, nanti juga bisa sendiri, nggak bisa gitu. Kita berusaha untuk cepat beradaptasi lah, paling nggak 1 bulan lah kita harus bisa pegang. Jadi gitu. Dulu tuh saya kalau belajar mesin itu saya catat, saya pakai kertas kecil. Itu saya waktunya tombol warnanya merah ini waktunya naikkan atau menurunkan atau memberhentikan, warna biru, warna kuning, kan tombolnya tuh pakai warna-warna gitu ya. Jadi saya tulis pakai bahasa Indonesia. Ya meskipun saya foto, kemudian saya simpen setiap pagi itu saya bawa ke pabrik di kertas, saya taruh di saku. Ya saat pulang kerja itu waktu istirahat itu tetap saya pelajari. Jadi cepat itu, paling enggak tuh dulu saya ingat 1 bulan saya udah bisa. Ya meskipun tetap nyontek nggak masalah, kita nyontek nggak dimarahi. Yang penting kita bisa, tetap bisa. Kadang tuh mandor saya tuh dulu juga pakai kertas kok, ngasih kertas suruh nyatet kok, kasih kertas kecil itu, buku kecil itu sama pulpen suruh nyatet biar cepat hafal. Itu mandor saya itu dulu memang ngajarinya seperti itu biar cepat bisa. Mandornya orang Taiwan. Jadi buat teman-teman ya tetap berusaha untuk menghafalkan. Jangan sampai kejadian ini terjadi buat teman-teman yang mau ke Taiwan. Ya jangan sampai terjadi dipulangkan atau di PHK ya. Nanti kalau misalkan di PHK kan ya biaya prosesnya kan mahal ya kan. Jadi buat teman-teman tetap semangat nanti saat di Taiwan, jangan lupa untuk belajar, jangan meremehkan. Karena apa? Di Taiwan atau majikan itu nggak mau rugi. Teman-teman nanti meskipun belajar di sini ya, selama masih proses training itu masih belajar, kan belum bisa pegang mesin, belum bisa pegang pekerjaan sesuai dengan teman-temannya. Itu gajinya sama loh, nggak ada bedanya, tetap digaji yang sama. Meskipun ada beberapa pabrik ya saat kita datang itu nggak langsung dikasih lembur, itu ya lumrah, memang kita belum menguasai pekerjaan. Tetapi paling nggak kita udah dikasih gaji pokok yang sama, kita nggak akan dibeda-bedakan soal gaji. Jadi itu udah baik menurut saya sih. Meskipun kita masih training, kita masih belajar, kita belum pegang mesin, kita udah digaji yang sama dengan teman-teman. Kalau misalkan kita udah dikasih kesempatan selama 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tetap nggak bisa, otomatis kan pabrik ya nggak mau juga sih nanggung kerugian. Soalnya selama beberapa bulan itu nggak menghasilkan barang, belum bisa pegang mesin. Sementara pabrik sudah mengeluarkan untuk gaji kepada kita, gaji yang sama dengan teman-teman, ya kan?
otomatis ya nggak mau lah. Ya solusinya nanti akan dikembalikan ke agensi. Kalau memang dikasih kesempatan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tetap nggak bisa, ya dikembalikan ke agensi. Pabrik nggak mau rugi. Pabrik mending ambil TKI lagi. Ya mungkin ya bisa dari Indonesia lagi, atau dari Vietnam, dari Filipina, atau dari Thailand. Itu pengalaman dari beberapa teman di sini. Dari pengalaman ini, jangan remehkan saat pertama kali datang ke Taiwan. Teman-teman harus belajar cepat menyesuaikan pekerjaan apa yang diarahkan oleh majikan atau dari mandor ataupun dari senior-senior kita yang dari Indonesia, agar kita terhindar dari PHK atau pemecatan atau dikembalikan ke agensi. Jangan sampai itu terjadi, ya kita harus tetap berusaha belajar. Itu aja ya, semoga ini bermanfaat pengalaman ini buat teman-teman. Semoga tidak terjadi kepada teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan. Nah, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel saya ini, jangan lupa yang belum klik tombol subscribe-nya silahkan ditombol. Nah, itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.